Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya. Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Saya ucapkan terima kasih untuk yang telah mendukung channel saya ini. Semoga kalian selalu diberi kelimpahan rezeki, kesehatan, serta kebahagiaan. Teman-teman, saya akan menceritakan pengalaman mistis saya waktu di Gunung Penanggungan. Tapi saya jelaskan sedikit dulu. Gunung Penanggungan ini adalah salah satu gunung yang bersejarah di tanah Jawa ini, karena berdasarkan dari cerita pewayangan bahwasanya Gunung Penanggungan ini adalah runtuhan-runtuhan dari Gunung Mahameru yang dipotong dibawa ke tanah Jawa, karena tanah Jawa waktu itu masih terombang-ambing di lautan. Jadi puncak Mahameru ini dipotong. Nah, serpihan-serpihan dari Gunung Mahameru ini menjadi Gunung Lawu, Gunung Wilis, Gunung Sumbing, Gunung Arjuna, Gunung Welirang, dan yang paling besar potongannya itu ada di Gunung Semeru, teman-teman. Di Gunung Semeru, jadi puncaknya Mahameru, teman-teman. Nah, kenapa kok saya ingin menceritakan Gunung Penanggungan ini? Karena Gunung Penanggungan itu adalah salah satu gunung yang sangat luar biasa bagi saya. Kenapa? Karena Gunung Penanggungan sendiri bagi saya itu aura mistisnya ini sangat-sangat benar-benar luar biasa. Terus yang di suai moditnya. Jadi terus yang kedua, Gunung Penanggungan ini kalau kalian lihat itu seperti nasi tumpeng beserta lauknya. Jadi Gunung Welirang, Gunung Arjuna, gunung yang bukit-bukit itu seperti lauknya, teman-teman. Jadi Gunung Penanggungan ini dikelilingi seperti nasi tumpeng yang berada di tengah-tengah, dikelilingi oleh 4 bukit ini. Nah, Gunung Penanggungan ini ada 4 bukit, teman-teman. Nah, di Gunung Penanggungan sendiri anak saya nih, putra, suatu saat harus dimandikan di sana. Nah, di Gunung Penanggungan itu tempatnya memang sangat luar biasa, teman-teman. Kalau saya melihat Gunung Penanggungan ini bukan hanya sekedar gunung biasa, tapi gunung yang mana kayak seperti sebuah keraton yang ditimbun. Jadi wallahu alam, kalau saya mengiranya ini adalah keraton Majapahit yang memang benar-benar ditimbun, teman-teman. Di situ banyak sekali situs-situs bersejarah, dan yang jelas di Gunung Welirang ini, Gunung Penanggungan ini ada 2 candi yang sangat terawat sampai sekarang, yaitu Candi Jedong. Jadi Candi Jedong ini ada 2, satu Jedong Lanang, satu Jedong Wadon. Nah, tingginya candi itu ada 9 meter sama 7 meter, dan itu masih terawat sampai sekarang. Nah, di Gunung Penanggungan sendiri, teman-teman, itu ada satu pawitra atau air suci yang sangat disucikan, yaitu ada di sumber Tetek. Nah, sumber Tetek ini adalah sebuah mata air yang memang sangat-sangat jernih, sangat-sangat sejuk kalau diminum, dan mitosnya kalau diminum ini airnya akan menjadikan orang itu awet muda. Jadi seperti itu. Nah, menurut cerita angin lalu, bosnya air di Gunung Penanggungan ini air terbaik setelah air Zam-Zam. Jadi air terbaik kedua setelah air Zam-Zam itu di pawitra Gunung Penanggungan ini. Makanya situs di sini itu sangat dijaga, teman-teman. Nah, di Gunung Penanggungan sendiri, teman-teman, itu adalah gunung yang sangat unik, karena di Gunung Penanggungan ini ada sebuah jalur kuno, teman-teman. Jalur kuno itu jadi jalur yang mengelilingi lereng-lereng gunung itu menuju ke puncak gunung. Hal itu menandakan bahwasanya gunung ini semasa zaman dahulu digunakan oleh nenek moyang kita untuk entah itu raja, entah itu kesatria atau pangeran, menuju puncak gunung itu untuk mendapatkan wangsit atau mendapatkan tayuh kalau orang Jawa. Makanya saya dari sekian gunung di Indonesia ini
saya paling berkesan itu Gunung Lawu sama Gunung Penanggungan, teman-teman. Jadi ceritanya ini saya awali waktu itu saya mendapatkan bisikan bahwasanya saya harus mendatangi sebuah sumber mata air, di mana sumber mata air ini sangat jernih dan sangat tersembunyi. Nah, waktu itu saya bertanya di mana yang berkata kamu harus pergi ke Gunung Penanggungan. Sedangkan saya waktu itu tidak tahu Gunung Penanggungan itu adanya di mana. Jadi dari Gunung Semeru, saya tuh waktu itu saya selama 3 tahun di Alas Ketonggo itu saya selalu berjalan kaki, teman-teman. Saya berjalan kaki ya, jadi mohon maaf kayak orang edan lah. Jadi saya makan makanan yang saya temukan, saya tidak pernah meminta. Saya juga mohon maaf tidak pernah ibaratnya nyolong, saya tidak pernah. Jadi saya makan apa yang saya temuin di jalan. Jadi saya nemu roti ya, saya nemu makan roti, saya nemu nasi bekas ya, saya makan nasi bekas. Jadi kehidupan saya itu udah namanya wong edan ya, edan, teman-teman. Nah, suatu hari saya mendapatkan misi untuk datang ke Gunung Penanggungan itu. Nah, setelah saya datang ke Gunung Penanggungan itu, jalan itu memang belum seramai sekarang. Saya melewati bukit. Setelah itu saya mandi, ada satu buah pancuran, itu mungkin digunakan oleh masyarakat setempat untuk pengairan. Nah, saya datang, saya minum. Air itu benar-benar terasa luar biasa menyegarkan. Terus saya mandi di situ, ganti baju saya. Terus pada akhirnya saya sempatkan untuk sholat dulu, sholat zikir. Saya di situ lalu bertemu dengan seorang nenek-nenek nih, teman-teman. Nenek-nenek ini berkata begini, "Nduk, jenengmu sopo? Nduk, namamu tuh siapa?" Terus saya bilang, "Oh, nama saya ini Sri, Mbah." Lah, rumahmu ngendi? Rumahmu itu di mana? Oh, rumah saya jauh, Mbah. Jauh dari sini. Saya juga tidak tahu sini ini daerah mana, Mbah. Oh iya, sini ini daerahnya Poro Satrio. Ini daerahnya para kesatria. Oh nggih, Mbah. Lah bae daleme pundi? Nggonku omahku nang dhuwur kono, di rumahku tuh di atas sana, katanya gitu. Oh iya, Mbah, tapi nggak apa-apa, nanti kamu kalau mau saya temenin, saya temenin. Kamu mau kemana? Saya ceritakan lah bahwasanya saya dapat wangsit dari Eyang untuk ke Gunung Penanggungan ini mencari air suci, katanya. Oh, air suci ini di sana, di atas candi itu, katanya gitu. Oh iya, Mbah, nanti saya ke sana ya, Mbah. Oh iya, enggak apa-apa, enggak usah takut sendirian di sini tuh. Enggak apa-apa, nek kamu itu enggak ada niat jahat juga kamu bakal selamat, gitu. Oh iya, Mbah, saya enggak ada niat jahatin siapa-siapa. Terus Mbahnya itu bilang begini, "Nah, di dalam matamu itu loh, saya melihat ada orang lain, itu bukan mata kamu." Terus saya bilang, "Masa sih, Mbah?" "Iya, bukan, itu bukan mata kamu, karena nggak mungkin kamu cah wedok, kamu anak perempuan kok berani kesini," katanya gitu. Oh, saya udah, "Mbah, saya ingin mencari ketenangan, Mbah." Terus Mbahnya ini ketawa. Terus dia nanya ke saya, "Kamu udah makan belum? Wis mangan apa urung?" "Duh, belum, Mbah, saya belum makan." Terus, ayo tak jak nang omahku mangan dhisik." Ya, saya ngikutin tuh nenek itu, dia ngelewatin candi itu. Mungkin ini candi yang dimaksud oleh sang nenek ya. Iki lo candi nih, iki candi lanang, kayak candi wedok. Ini candi lanang, ini candi wadon. Nah, candi itu dikelilingin batu bata gitu loh, teman-teman. Kalau dulu masih
nggak terawat, jadi nggak tahu sekarang tuh masih seperti itu atau enggak, saya nggak tahu karena saya udah lama nggak pergi ke situ. Tapi insya Allah kalau saya ada umur panjang saya akan sempatkan ke situ lagi. Nah, sesampainya di perbukitan agak ke atas itu, saya berpikir, oh mbahnya kuat ya jalan ke sini. Kata mbahnya, lawang saya ini udah berapa lama tinggal di sini ya, udah biasa jalan-jalan. Karena itu jalannya tuh nanjak teman-teman, udah nanjak. Biasa dong. Orang kalau di sini tuh ya biasa, orang tua, orang muda ya pada di sini. Namanya ya wong gunung. Namanya juga orang gunung, Dok. Oh iya, Mbah. Nah, terus saya masuk ke rumah mbahnya ini. Rumahnya itu rumah kayak gedek itu loh, teman-teman tahu bambu kan, gedek anyaman itu. Terus itu aduh teman-teman telinganya. Nah, terus gedek itu, jadi itu teman-teman, saya masuk ke situ sama mbahnya itu, saya dikasih bukan tiwul sebenarnya, kayak nasi aking tuh loh teman-teman, nasi yang jadi nasi yang sudah basi terus dijemur itu. Terus saya dikasih itu sama mbahnya, tuh bilang gini, baik adanya cuman ini ya, kamu makan ya, enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa Mbah, saya udah terima kasih Mbah dikasih makan, enggak apa-apa, yang penting kenyang wes kamu, yang penting kenyang, istirahat, tidur di sini dulu ya, karena udah mau malam. Oke Mbah, ya Mbah. Nah, setelah itu saya makan, saya ngobrol sama mbahnya, bahwasanya mbahnya ini bercerita bahwasanya di sini ini dulunya itu adalah tempat persinggahan para raja, teman-teman. Jadi Gunung Penanggungan ini tempat persinggahan para raja. Jadi setelah dari Gunung Arjuna itu raja-raja sama permaisuri itu biasanya pada di situ untuk mandi. Jadi kayak tamannya gitu loh, teman-teman. Terus dan di situ itu ada mbahnya itu juga bilang bahwasanya Patih Gajah Mada itu juga di situ, pernah di situ. Terus sekian lama saya tertidur, saya nggak ingat lagi teman-teman. Nah, ketika saya terbangun itu sekitar, ya pokoknya belum pagi lah, belum pagi, sekitar jam 3 apa jam 4 itu belum pagi, itu masih gelap. Saya tuh kaget teman-teman. Kagetnya apa? Kok saya tuh tidur di bawah pohon yang sangat besar. Di situ tuh saya tidur di situ. Saya tidur di situ di bawah pohon, dan rumah si nenek itu tadi udah nggak ada. Ya Pak De, rumah si nenek itu sudah tidak ada teman-teman. Wallahu alam, saya nggak tahu. Terus tapi perut saya ini merasa kenyang, dan anehnya 2 hari itu perut saya nggak berasa lapar loh teman-teman, bener nggak berasa lapar. Akhirnya saya bilang, nanya sama yang kalau mau sinten Mbah Putri mau yang. Sampai sekarang yang itu nggak pernah ngasih tahu saya, yang Lau itu nggak pernah ngasih tahu saya siapa beliau itu, nggak pernah ngasih tahu. Yang hanya bilang, nanti suatu saat kamu akan bertemu dia kembali, ketika kamu kesana membawa anakmu untuk kamu mandikan itu, kamu akan bertemu sama nenek itu tadi, katanya, si perempuan tadi, kamu akan bertemu dengan dia. Nah, setelah itu saya kan masih berpikir ya teman-teman, kepikiran itu tadi siapa kan gitu, itu tadi siapa, dan mengapa mau menolong saya. Sampai sekarang tuh saya nggak nemu jawabannya teman-teman, nggak nemu jawabannya. Setelah itu yang tuh bilang begini, engko nalikane sira bali sira bakale ketemu karo opo kang sira goleki. Jadi apa yang saya cari itu akan ketemu di suatu saat ketika saya kembali ke situ lagi. Nah,
saya herannya nenek itu kok mau nolong saya gitu, mau ngasih makan saya, padahal waktu itu saya memang benar-benar sangat lapar teman-teman. Saya sangat lapar karena sudah perjalanan jauh. Saya jadi sangat lapar. Mbahnya ini kok ya ngasih makan ke saya gitu loh. Nah setelah itu saya lanjutkan sampai ke puncak. Sampai di atas puncak itu saya nggak nemu ibaratnya hal-hal ganjil, hal mistis itu saya nggak nemu teman-teman. Nah terus setelah itu saya kan turun teman-teman, turun karena di situ waktu itu untuk apa ya, untuk ini kembali ke bawah itu kan kebetulan ada dari polisi gitu loh, latihan di situ teman-teman, latihan. Saya di situ saya kembali mendapatkan makanan banyak. Saya di situ alhamdulillah, kalau Allah itu mau berkehendak ya. Jadi apa-apa itu sudah Allah rencanakan teman-teman. Saya percaya akan kebesaran dari Allah. Maka selama saya menjalani kehidupan seperti itu, saya tidak merasa khawatir lapar, saya tidak berasa khawatir untuk itu tidak berasa khawatir akan mati di jalan. Selama Allah masih melindungi saya, maka saya akan terselamatkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.